Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat laut dan Pasar Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat, Madura, serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar kurang lebih 326,81 km persegi dan 2,97843 jiwa penduduk pada 2020. Daerah metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dan wilayah Gerbang Kertosusila dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda yang berada 20 km di sebelah selatan kota, serta dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Menurut Bappenas, Surabaya adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Makassar. Kata Surabaya sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darah dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan sura atau suro dan baya atau boyo yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam Prasasti Trowulan I yang berangkas 1358 Masehi. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya atau Surabaya masih berupa desa di tepi Sungai Brantas dan juga sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang daerah aliran Sungai Brantas. Surabaya juga tercantum dalam Puja Sastra Kakawin Nagara Kretanggama yang ditulis oleh Empu Prapanca, yang bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Hayam Wuruk pada 1365 Masehi dalam pupuk ke-17, bait kelima baris terakhir. Walaupun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya, berangkas 1358 Masehi dalam Prasasti Trowulan dan 1365 Masehi dalam Negara Kretanggama. Para ahli menduga bahwa wilayah Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut. Menurut pendapat budayawan Surabaya berkebangsaan Jerman, yakni Van Vieber, wilayah Surabaya didirikan pada 1275 Masehi oleh Raja Kertanegara sebagai tempat permukiman baru bagi para prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan pada 1270 Masehi. Yang lainnya mengatakan bahwa Surabaya dahulu merupakan sebuah daerah yang bernama Ujung Galuh. Versi lain menyebutkan Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup mati antara Adipati Jayengrono dan Sawung Galing. Konon setelah mengalahkan pasukan Kekaisaran Manggel utusan Kubilai Khan, atau yang dikenal dengan pasukan Tor Raden Wijaya, mendirikan sebuah keraton di daerah Ujung Galuh dan menempatkan Adipati Jayengrono untuk memimpin daerah tersebut. Lama-lama karena menguasai ilmu buaya, Jayengrono semakin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayengrono, maka diutuslah Sawung Galing yang menguasai ilmu sura. Adu kesaktian dilakukan di pinggir Kalimas, di wilayah Peneleh. Perkelahian itu berlangsung selama 7 hari 7 malam dan berakhir dengan tragis karena keduanya meninggal setelah kehilangan tenaga. Nama Surabaya sendiri dikukuhkan sebagai nama resmi pada abad ke-14 oleh penguasa Ujung Galuh, yakni Arya Lembusora. Wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota kerajaan Majapahit dari arah lautan, yakni di Muara Kalimas.
bahkan hari jadi kota Surabaya. Ditetapkannya itu pada tanggal 31 Mei tahun 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Manggel. Pasukan Manggel yang datang dari laut digambarkan sebagai sura atau ikan hiu atau berani, dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari barat digambarkan sebagai baya atau buaya atau bahaya. Jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai Hari Jati Surabaya. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggota Wali Songo yakni Sunan Ampel mendirikan masjid dan pesantren di wilayah Ampel. Pada 1530 Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Menyusul runtuhnya Demak, Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram. Diserbu Panembahan Senopati pada 1598. Diserang besar-besaran oleh Panembahan Sedongkrapiak pada 1610 dan diserang Sultan Agung pada 1614. Pembelokan aliran Sungai Berantas oleh Sultan Agung akhirnya memaksa Surabaya menyerah. Suatu tulisan Fogg pada 1620 menggambarkan Surabaya sebagai wilayah yang kaya dan berkuasa. Panjang lingkarannya sekitar 5 milin Belanda atau sekitar 37 km yang dikelilingi kanal dan diperkuat oleh meriam. Tahun tersebut untuk melawan Mataram, tentaranya sebesar 30.000 prajurit. Pada tahun 1675, Trunojoyo dari Madura merebut Surabaya, namun akhirnya didepak Fogg pada tahun 1677 dalam perjanjian antara Pakubuwono II dan Fogg. Pada tanggal 11 November tahun 1743, Surabaya diserahkan penguasaannya kepada Fogg. Gedung pusat pemerintahan Karisidenan Surabaya berada di mulut sebelah barat Jembatan Merah. Jembatan inilah yang membatasi permukiman orang Eropa waktu itu yang ada di sebelah barat jembatan dengan tempat permukiman orang Tionghoa, Melayu, Arab, dan sebagainya yang ada di sebelah timur jembatan tersebut. Hingga pada 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar jembatan Merah saja. Sampai di sini dulu kita mengenal kota Surabaya. Kalau ada yang salah atau kurang bisa kalian komen di bawah ya. See you next time, bye-bye.